Kaifiyatu tathirin najasah, cara membersihkan najis. An najasat al ainiyah la tathuru bihalin. Jadi sesuatu barang yang memang barang tersebut adalah najis, maka tidak akan pernah bisa disucikan. Contohnya apa? Contohnya adalah air kencing misalkan. Air kencing sendiri itu adalah sudah najis, maka tidak mungkin air kencing tersebut menjadi suci, tidak bisa. Contohnya lagi adalah darah. Darah itu najis, maka darah itu darah yang mengalir ya. Itu maka darah tersebut tidak mungkin bisa disucikan, tidak bisa. Contohnya lagi ya Pak, contohnya lagi. Kotoran manusia. Yang namanya kotoran manusia itu sendiri sudah najis, maka kotoran manusia yang memang secara zatnya itu sudah najis, maka dia tidak bisa menjadi suci. Mengapa? Karena id annadzataha najasah. Karena secara zatnya sendiri itu sudah najis, maka tidak bisa menjadi suci. Berbeda dengan hal-hal yang mutanajis. Nah, ini wahia allati kanat thahirah fil asli. Jadi kalau mutanajis itu sebenarnya dia adalah barangnya suci, tetapi terkena najis. Mungkin yang seperti itu bisa disucikan, dan barulah yang seperti itu bisa disucikan. Jadi beda antara najis dengan mutanajis. Kalau najis itu tidak bisa disucikan karena memang dia itu barangnya sendiri sudah najis. Tapi kalau mutanajis bisa disucikan karena yang namanya mutanajis itu adalah barang yang suci kemudian terkena najis. Nah, itu. Sekarang al-a'yan minha ma ittafaqa al-fuqaha ala najasatihi. Ada beberapa benda, a'yan di sini diartikan sebagai benda, yang dimana para fuqaha atau ahli fikih itu sepakat bahwasanya benda-benda tersebut adalah masuk kepada najis. Dan sebagian ada yang berbeda pendapat. Jadi barang najis atau ain najasah itu ada ulama yang sepakat kenajisannya, tapi ada juga yang berbeda pendapat apakah itu najis atau tidak. Nah, ini sekarang adalah yang sepakat. Ini beberapa barang ini para ahli fikih, fuqaha ini ahli fikih itu sepakat bahwasanya hal-hal ini adalah najis. Contohnya adalah ad-dam al-masfuh. Ini adalah darah yang mengalir. Jadi ada darah yang enggak mengalir, ada darah yang mengalir. Kalau darah yang mengalir itu ya darah itu. Kalau darah yang ghairu masfuh itu adalah hati dan limpa. Nah, jadi hati dan limpa itu tidak najis, itu meskipun masuk kepada kategori darah tapi dia bukan najis. Tapi kalau darah yang mengalir ya darah yang mengalir itu darah itu maka itu najis. Kemudian ini maitah. Jadi ini bukan mayitah ya, tapi maitah itu bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati tidak dengan cara disembelih. Itu bangkai, dan bangkai itu najis. Wal baul, air kencing. Wal adroh minal adami. Adroh minal adami ini adalah maksudnya adalah kotoran manusia. Ya, mohon maaf saya kata agak jorok ya. Tai manusia itu loh, kotoran manusia, BAB-nya manusia. BAB manusia. Itu yang disepakati oleh para ulama. Dan yang ini wa mimma ikhtalafal fuqaha fihi, ini ada beberapa barang yang dimana ulama itu berbeda pendapat tentang najis tidaknya. Ada berbeda pendapat. Salah satunya adalah anjing dan juga babi. Nah, jadi anjing dan babi itu ulama itu berbeda pendapat terkait najis atau tidaknya. Yang dimana mayoritas para ahli fikih atau jumhurul fuqaha, entah itu dari Hanafiyah atau Syafi'iyah sama Hanabilah, bahwasanya yang namanya khinzir atau babi itu najis. Sebagaimana Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya anjing itu juga najis. Jadi kalau menurut Hanafiyah, Syafi'iyah sama Hanabilah, kalau khinzir najis gitu kan. Tapi kalau Syafi'iyah sama Hanabilah menganggap bahwasanya anjing yang najis. Kalau babi gimana? Babi di sini bawahnya.
Wa qala al-Hanafiyah fil ashah, ini pendapatnya kan Hanafiyah terkait dengan anjing. Innal kalba laisa binajasah ain. Jadi fisiknya anjing itu menurut Hanafiyah itu ndak najis. Yang najis bukan anjingnya tapi adalah daging anjingnya. Itu menurut Hanafiyah. Jadi kalau menurut gini saya ulangi. Kalau menurut Hanafiyah, Syafi'iyah sama Hanabilah babi najis. Oke. Tapi kalau anjing ada perbedaan pendapat. Kalau Syafi'iyah sama Hanabilah najis. Tapi kalau Hanafiyah ndak najis ainnya, fisiknya anjing ndak najis. Yang najis adalah dagingnya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Sekarang an-niyah fit tadhir minan najasah. Niat untuk menghilangkan najis. Butuh ndak sih saat kita itu menghilangkan najis itu kita harus niat. Nah, ini terjadi ada pembahasannya. Ittafaqal fuqaha ala anna tadhir minan najasah la yahtaju ila niyah. Para ahli fikih itu bersepakat bahwasanya mensucikan najis ya, bukan hadas ya. Kalau yang di atas tadi kan hadas. Kalau mensucikan hadas itu wajib dengan niyah. Contohnya mau sholat mensucikan hadas kecil, maka kan dengan wudhu itu harus wajib niat wudhu. Tapi kalau untuk mensucikan najis itu ndak wajib, nggak butuh niat. La yahtaj ilan niyah. Niyah ini ndak dibutuhkan. Falaisat niyah bisyartin fi taharatil khubuthi. Jadi intinya menghilangkan najis itu tidak harus niat. Beda dengan menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas wajib dengan niat. Gitu loh. Oke, udah itu. Ma tahsulu bihi thaharah. Apa yang bisa dijadikan untuk thaharah? Nah, ini. Apa sih yang bisa dijadikan untuk thaharah? Ittafaqal fuqaha ala annal ma'al mutlaq rafi' lil hadath muzilun lil khobas. Para fuqaha itu sepakat, nggak ada perbedaan pendapat bahwasanya air mutlak atau ma' tohur itu yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu bisa menghilangkan hadath dan juga bisa menghilangkan najis. Ini kalau air mutlak. Dalilnya adalah wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi dan sebagainya. Itu kan. Oke. Juga ini ada dalilnya Asma binti Abu Bakar, hadisnya Asma binti Abu Bakar ini juga bisa dijadikan dalil. Nah, sekarang ada perbedaan pendapat. Ini pendapatnya Abu Hanifah ini. Dhahaba Abu Hanifah wa Abu Yusuf ila annahu yajuzu tadhhirun najasah bil ma'il mutlaq. Nah, ini. Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu berpendapat bahwasanya annahu yajuzu tadhir najasah bil ma' mutlak, boleh menggunakan air mutlak. Air mutlak itu adalah ma' tohur, boleh. Dan juga boleh wabikulli ma'iin tohir. Jadi kalau menurut Abu Hanifah sama Abu Yusuf untuk menghilangkan najis itu boleh menggunakan ma' tohir sama boleh menggunakan ma' mutlak atau ma' tohur. Apa itu ma' tohir sama ma' tohur sudah kita bahas di video sebelum ini atau video nomor pertama. Jadi kalau mak tohur itu suci dan mensucikan. Tapi kalau mak tohir itu hanya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya adalah air kelapa, air legen, air perasan, air jus dan sebagainya. Menurut Abu Hanifah air kelapa, air legen, air cuka yang suci itu boleh bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Contohnya adalah air cuka ini kan. Tadi sudah saya sebutkan, kemudian air mawar dan sebagainya, atau air jus yang bisa dijus. Idza asro in asro, jika sesuatu tersebut diperas dan keluar airnya, maka air tersebut suci dan itu bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, ini. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Tapi kalau menurut Syafi'i tidak bisa. Jadi Syafi'i itu yang namanya najis ya harus dibersihkan dengan ma' mutlak. Ini sudah pembahasan di video sebelumnya, perbedaan antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i terkait dengan air-air seperti ini. Itu ya. Sebentar ya. Kemudian. Oke, sekarang cara menghilangkan najisnya anjing dan juga babi. Kaifiyatut tatahhur min najasatil kalb wal khinzir. Cara bersuci dari najisnya anjing dan juga najisnya babi. Bisa turab atau tanah ini
dicampur dengan air. Jadi air, turabnya ini, tanahnya dicampur dengan air sebelum ditaruh ke tempat yang najis. Atau bisa juga dengan menaruh air di tempat najisnya, baru setelah itu turabnya ditaruh di atas barang yang najis. Maksudnya gini, misalkan ada misalkan ada meja terkena najisnya anjing misalkan. Caranya bisa tanah dibasahi kemudian dilulurkan di atas meja, atau bisa juga mejanya dikasih air baru tanahnya dilulurkan di atas meja, itu boleh. Ini seperti hadisnya Rasulullah ini. Walima dzalika warada fi hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tohiru ina ahadikum idza walagha fihi al-qalb ayyughsilahu sab'a marrat awalahunna biturab. Sucikanlah wadah kalian yang dimana anjing menjilat wadah tersebut untuk membasuh 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah, yang itu. Oke, sebentar ya. Jadi cara Nah, sekarang ada pertanyaan. Harus dengan tanah apa enggak? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Harus dengan tanah enggak? Kan di sini hadisnya jelas untuk untuk menghilangkan najisnya anjing itu harus dicampur dengan tanah, dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Yang pertama kali itu dicampur dengan tanah. Kalau misalkan enggak pakai tanah tapi pakai sabun atau yang lain sebagainya, ini gimana? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Tanahnya diganti dengan sabun misalkan. Wala yujzi'u ghairi liturab fi fit tathir. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya enggak bisa, najisnya anjing itu enggak bisa dihilangkan selain dengan tanah. Kalau misalkan dicampur dengan sabun atau dicampur dengan cairan pembersih yang lainnya, maka tetap najis dan tidak bisa menjadi suci. Itu menurut pendapat pertama. Li'annal amra warada fihi fala yaqumu ghairuhu maqamahu katayamum wa qad yakunu al-amru biturab li hukmi khafiya alaina wa li'annal amru fihi li ta'abbud. Karena sifatnya ini adalah untuk ta'abbud, enggak bisa dicari kebenarannya, enggak bisa dicari hikmahnya, enggak bisa dicari ilahnya. Mencampur dengan tanah itu adalah perkara ta'abbudi yang harus dituruti. Maka menurut pendapat pertama, kalau misalkan najis anjing tersebut kalau misalkan tanah itu diganti dengan sabun, maka tidak bisa suci. Tapi menurut pendapat kedua, kila yujzi'u ghairu turab fit tathhir kasobun wa nahwihi. Jadi gini, pendapat kedua ini boleh dicampur sabun atau yang lainnya. Nah, itu loh. Jadi bisa. Jadi apakah bisa najisnya anjing itu dihilangkan dengan sabun? Ada 2 pendapat. Yang pertama, tidak boleh. Karena itu dicampur tanah itu adalah ta'abbudi. Yang pendapat yang kedua itu adalah boleh. Itu ya. Itu terkait dengan menghilangkan najisnya anjing yang dimana harus dicuci 7 kali. Nah, sekarang cara membersihkan najis di thawb itu pakaian dan juga badan dan juga tempat. Kaifiyatu tathhir thawb wal badan wal makan. Cara membersihkan najis dari pakaian, badan ataupun tempat. Athawb wal badan idza asobat huma najasah mar'iyah kaddam wal baul yajibu ghusluhuma minan najasah. Jadi pakaian ataupun badan jika terkena najis yang bisa dilihat seperti darah ataupun kencing, itu wajib dicuci. Fa in baqiya ba'dal ghusli syai'un minan najasah yashukku zawaluhu fa huwa ma'fun anhu. Jika setelah dicuci kemudian masih ada sisanya atau masih ada bekasnya dan yang susah untuk dihilangkan, maka itu dimaafkan. Ma'fun anhu itu dimaafkan. Jadi misalkan tangan antum kena kotoran hewan, baunya kan tidak sedap, sudah antum cuci berkali-kali tapi baunya masih ada, maka yang seperti itu adalah ma'fuun anhu, dimaafkan dan sudah bisa dianggap sebagai suci. Wa yaktafi bil ghusli marrah wahidah, cukup dibasuh sekali saja.
Karena ada hadisnya, menurut hadisnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala yang berbunyi, ya ini dihafalkan sendiri. Intinya najis tersebut hanya cukup dibasuh 1 kali saja. Nah, itu kan. Hadisnya Asma ini berbunyi gimana? Ja'at imro'ah ilan nabi faqalat ihdana tusibu thawbuha min damil haid kaifa tasna bihi. Nah, salah satu dari kita nabi itu terkena pakaian kita itu terkena darah haid. Gimana harus diperbuatnya atau gimana cara mensucikannya gitu. Kemudian Nabi bilang ini bahasa Arab kuno ini. Nah, yang maksudnya gimana? Fa makna tahakkuhu wa tufriduhu ini maknanya adalah tudlikuhu bi atrofil asobi, harus dipijat-pijat dengan ujung jari dan juga setelah itu dicuci dengan air. Nah, ini jadi cara mensucinya kena darah haid, Nabi SAW pernah menginstruksikan kalau pakaian terkena najisnya darah haid itu dipijat-pijat dengan tanah, dipijat-pijat dengan anggota badan dengan ujung jari, kemudian setelah itu baru dicuci. Nah, itu cara mensucikan pakaian yang terkena ini Wal hadits ya'muru bi ghusli makani najasah walau marrah wahidah. Hadisnya secara spesifik menyuruh untuk membasuh pakai tempat yang terkena najis meskipun hanya sekali, bikuni usrin wala sahih fi madhabil Hanafiyah. Itu kalau tadi najisnya nampak ya, kalau najisnya nampak. Sekarang wa in kanat an najasah ghairu mar'iyah, kalau najisnya enggak bisa dilihat, kabaulin jafin masalan seperti kencing yang sudah kering contohnya. Fatadhir bisabbil ma 'alaiha walau marrah wahidah. Cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air. Disiram pakai air meskipun hanya sekali. Nah, ini ya. Dah. Dalilnya adalah ini dalilnya. Bentar. Meskipun hanya sekali. Ini kan meskipun hanya sekali. Namun beberapa ulama Hanafiyah, beberapa ulama yang mengikuti madhab Hanafi itu berpendapat bahwasanya najis yang tidak bisa dilihat, ghairu mar'iyah, najis yang nggak bisa dilihat, itu tidak akan bisa suci kecuali dibasuh 3 kali, dan ini wajib menurut sebagian ulama Hanafiyah. Jadi yang pendapat pertama tadi najis yang nggak bisa dilihat cukup dibasuh sekali saja. Yang pendapat kedua ini beberapa pendapat madhabnya beberapa ulama Hanafiyah berpendapat wajib dibasuh minimal 3 kali. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadisnya Abi Hurairah yang berbunyi idza istaiqadha ahadukum min naumihi falyadkhul yadahu fi inai hatta yasulu thalathan. Nah, ini kalau kamu bangun tidur jangan sampai tanganmu kamu masukkan ke dalam wadah kecuali kamu sudah membasuhnya 3 kali. Nah, 3 kali di sini menurut sebagian Hanafiyah najis yang tidak nampak wajib dibasuh 3 kali itu ya. Oke, sekarang cara menghilangkan makan sekarang. Kalau tadi kan pakaian. Nah, sekarang ini cara mensucikan tempat. Nah, wa tathuru al-ard an-najasah bi kathrati sabil ma wa ifadatuhu 'alaiha hatta tahmiru an-najasah. Kalau tanah atau tempat itu terkena najis, ini kan. Kalau terkena najis, itu cara menyucikannya adalah dengan cara menyiram air yang banyak sampai mengalir air tersebut, sampai najisnya hilang dan najisnya mengalir bersama air tersebut. Karena ini dari hadisnya Abi Hurairah juga yang berbunyi qama rabbi fabala fil masjid. Ada seseorang yang yang kencing di dalam masjid. Kemudian faqama ilaihin nas liyaqu bihi, mau dihajar itu orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad udah biarin, jangan dihajar gitu. Tapi siram saja air kencingnya itu. Nah, itu kan disuruh menyiram yang banyak. Jadi cara mensucikan cara mensucikan najis yang di tempat itu caranya adalah di tempat atau di tanah itu dengan cara menyiram dengan banyak air sehingga najisnya ikut terbawa air tersebut. Itu. Kecuali itu kali kalau tempatnya tadi dengan najisnya adalah najis yang kena basah ya. Kecuali ini gini sekarang ada, kalau tempat tersebut itu kering, tempatnya fa inna jafa fiha tuhuriha, maka keringnya itu adalah sucinya gitu. Jadi kalau tanah atau suatu daerah tanah itu terkena najis di situ dan tanah tersebut basah,
kemudian terkena sinar matahari dan mengering, maka setelah kering tanah tersebut maka menjadi suci. Nah, ini dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anhu, dari hadis Aisyah. Jadi ini pendapat yang kedua, tanah itu cara mensucikannya kalau terkena najis udah biarin aja sampai kering, nanti karena setelah kering ya maka tanah itu akan suci lagi. Itu berdasarkan dalilnya Aisyah. Zakatul ardi yabisuha. Jadi apa namanya? Ini zakat bukan zakat ya, tapi sucinya. Sucinya sebuah tanah itu adalah keringnya. Jadi kalau tanah tersebut masih basah kemudian kena kencing, ya udah biarin aja sampai kering kena sinar matahari atau gimana itu. Ketika tanah tersebut kering maka tanah tersebut menjadi suci. Nah, ini Ruwahu Ibnu Abi Syaibah itu ya. Kemudian sebentar. Nah, ini. Dan itulah menurut pendapatnya Hanafiyah. Jadi ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya tanah itu keringnya cukup dengan sucinya cukup dengan keringnya najis tersebut. Gitu kan. Wal jafaf sawa'un kana al jafaf bisyamsi au birrih au binar. Boleh kering dengan matahari atau dengan angin atau dengan api. Kalau tempat tersebut kering maka tempat tersebut menjadi suci. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Aisyah ini tadi, bahwasanya zakatul ardi ya bisuha, tanah itu menjadi suci kalau dia itu kering. Nah, sekarang nah ini. Tapi kalau Syafi'iyah sama Hanabilah itu berpendapat bahwasanya nggak bisa tanah tersebut suci hanya dengan kering, nggak bisa, dan harus disiram dengan air yang banyak. Hadisnya apa? Hadisnya Arabi tadi yang sudah kita sebutkan di atas, bahwasanya ada orang kencing di dalam masjid, kemudian Nabi Muhammad disuruh untuk menyiram sampai kencingnya hilang. Itu adalah tanda bahwasanya tempat itu suci ya, bagaimanapun juga ya harus disiram dengan air. Nah, jadi gitu. Jadi ada perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau Hanafiyah, tanah itu suci hanya dengan kering saja, nggak usah disiram air. Tapi kalau Syafi'iyah sama Hanabilah, bisa suci harus disiram dengan air. Kenapa? Walau kana at-tajfif yakfi fi taharatil ardi ma hasala at-tajfif. Nah, karena gini, karena kalau misalkan tempat itu hanya bisa suci dengan keringnya kencing, maka ngapain Rasulullah kok nyuruh membasuh dengan air? Nah, ini adalah tanda bahwasanya tempat tersebut ya hanya bisa suci saat disiram dengan air. Itu cara membersihkan makan. Sekarang cara mensucikan sandal dan sholat dengan sandal. Jadi sholat itu memakai sandal itu boleh ternyata. Tapi sandalnya terkena najis bawahnya, cara mensucikannya gimana? Nah, ini sekarang. Idza asoba an-na'al awil khuf. Kalau sandal atau terompah itu terkena najis, cara mensucikannya cukup digesek-gesekkan dengan tanah sampai najisnya hilang. Ya dikeset-keset, no, kalau orang Jawa bilang itu dikeset-keset, orang lemah. Sawaun kanat an-najasah jafa amma'iah, entah itu najisnya itu apa namanya? Najisnya itu kering ataupun najisnya adalah cair. Cara membersihkannya cukup sandal tersebut digesek-gesekkan. Itu cara mensucikan sandal yang terkena najis dan kita pengen sholat memakai sandal tersebut. Cara mensucikannya seperti itu. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala idza wata'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turabihi lahu tuhur. Jika kamu sandal kamu itu mengideki kotoran, maka tanahnya itu adalah suci. Nah, itu kan. Dah itu. Sudah, saya kira ini cukup untuk cara membersihkan najasah. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.